Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar pecinta 102.5 Madani FM Solution Radio. Kembali saya Kamu Surya hadir sapa Anda di program siar Bincang-Bincang Sehat bersama dengan Rumah Sakit Asia. Edisi siar hari ini di hari Kamis lembar kalender yang ke-19 Desember 2024. Kebersamaan kita hingga tuntas nanti satu interval ke depan pukul 14 hingga 15 waktu Indonesia Barat. Ada layanan fasilitas yang kami sediakan seperti biasa di 0823394777 ataupun juga Anda bisa simak ya di radio streaming Radio Madani.online dan YouTube-nya di Radio Madani Official maupun juga di Instagram Madani FM Bojonegoro. Itulah layanan fasilitas yang kami sediakan untuk Anda. Sudah hadir narasumber kita Ibu Zuhria Eskep NS ya. Beliau ini adalah perawat Rumah Sakit Aisyah Bojonegoro dan kita akan mengambil tema menyeimbangkan peran ibu antara karir dan keluarga. Namun sebelumnya akan saya sapa dulu. Assalamualaikum Bu Zuhria. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, senang sekali kali ini bisa hadir menyapa insan Madani semuanya di program siar Bincang-Bincang Sehat dengan Rumah Sakit Aisyah. Kita mengambil tema tentang menyeimbangkan peran ibu antara karir dan keluarga gitu ya. Siap. Nah, ya Bu, kira-kira apa yang menjadi motivasi utama Anda dalam memilih untuk tetap bekerja setelah menjadi ibu ini ya? Saat saya untuk memilih bekerja ini, awal saya pertama kali selesai, awal saya mulai selesai kuliah dulu itu kan, mau kerja itu kan untuk mengaktualisasikan diri, untuk memberikan kemanfaatan, untuk bekerja, untuk aktualisasi diri. Lah setelah itu kan dengan berjalannya waktu kita berumah tangga. Nah di dalam berumah tangga itu sebenarnya dari saya sendiri itu saya lebih senang menjadi ibu rumah tangga Pak Komar. Iya, saya lebih senang menjadi ibu rumah tangga. Tapi karena banyak dukungan, banyak motivasi dari lingkungan, akhirnya saya tetap menjalankan dua peran antara ibu rumah tangga dengan karir. Gitu ya. Oke, baik ya. Nah, bagaimana Anda menyeimbangkan antara karir dan sebagai ibu rumah tangga ya, supaya semuanya sama-sama jalan begitu, tidak ada yang tertinggalkan gitu ya. Artinya misalnya fokus kepada pekerjaan, akhirnya keluarga terbengkalai. Nah, ini bagaimana Anda bisa sama-sama berjalan gitu ya? Itu sesuai saat peran saya berumah tangga pertama, waktu itu kan anak-anak masih kecil ya Pak. Oh itu ya. Iya, saat anak-anak masih kecil, karena saya dapat dukungan penuh dari suami, itu mungkin lebih enak. Itu. Iya, karena kan saat kita mau kerja itu kan kita tuh dipastikan kan sudah mendapat izin dari suami, dan dipastikan pula apa yang pekerjaan kita itu kan baik. Pekerjaan kita itu kan mulia, pekerjaan kita itu kan bisa memberi kemanfaatan pada umat, dan dengan pekerjaan itu menjadikan kita itu mungkin lebih taat pada suami gitu. Ya, lah di dalam perjalanan itu karena kita sama keluarga itu sudah komunikasi, lah itu dukungan itu sangat full gitu. Jadi kita saling melengkapi apa yang kekurangan atau kelemahan itu tuh kita saling melengkapi kedua-duanya gitu. Antara suami istri kita saling komunikasi terus gitu. Baik. Kira-kira apa ya yang menjadi tantangan terbesar yang Anda hadapi saat harus mengelola kedua peran ini ya? Tantangan terbesarnya apa ini? Apakah dari keluarga atau dari perusahaan atau tempat Anda bekerja ini? Kalau tantangan itu pasti ada, tapi setidak-tidaknya tantangan itu menjadi sesuatu menjadi kita tuh lebih baik. Misalnya contohnya saat tantangan itu kan kita
otomatis sering tidak harus membersamai dengan keluarga. Kita mungkin saat anak-anak membutuhkan kita tidak ada gitu. Nah, tantangannya harusnya kita membuat komunikasi efektif dengan keluarga, meskipun kita bertemu dengan waktu yang sedikit, tapi dengan waktu yang sedikit itu kita maksimalkan gitu. Jadi kita harus paham peran kita antara peran ibu dan peran suami dan peran anak. Itu kita komunikasikan bersama-sama. Baik. Pendengar pecinta Madani dimanapun Anda, nampaknya sudah ada yang masuk ini ya. Saya terima dari Muh yang ada di Pangsut ya. Bagaimana Anda menjaga produktivitas kerja di tengah tanggung jawab keluarga ya? Untuk produktivitas kerja, tanggung jawab di keluarga juga tinggi. Nah ini bagaimana Anda untuk menjaga produktivitas dan juga tanggung jawab dengan keluarga? Nah, kita harus memahami peran dulu. Saat kita sudah mulai bekerja, otomatis peran kita itu konsentrasinya di pekerjaan. Karena saat kita masih konsentrasi kita, pikiran kita di rumah, otomatis nanti kita tidak akan bisa memberikan pelayanan yang maksimal. Takutnya nanti karena yang saya layani ini kan nyawa ya Pak ya. Jadi otomatis saya harus pintar memainkan peran di sini. Saat saya sudah on di rumah sakit, otomatis di rumah, bismillah semuanya saya pasrahkan yang di atas gitu. Ya. Sebaliknya saat saya di rumah, otomatis semua apa yang sudah selesai di rumah sakit itu sudah selesai. Saya sudah on untuk di rumah. Jadi saya maksimalkan dengan anak-anak dalam bercengkrama, merawat, mendidik itu saya maksimalkan. Oke, baik, terima kasih. Ini juga ada pendengar kita narasumber kurang dekat dengan mic gitu. Oke, baik, terima kasih. Ya mungkin menyimak lewat YouTube-nya. Oke, baik, ya oke. Berikutnya tadi masih kami lanjutkan dari Muh yang ada di Pangsut. Pertanyaan yang kedua adalah, apakah peran sebagai ibu mempengaruhi cara Anda bekerja atau mengambil keputusan di tempat kerja ya? Ya, mungkin bisa dijelaskan ya, kira-kira peran sebagai ibu apakah mempengaruhi cara Anda bekerja di tempat Anda bekerja? Untuk mempengaruhi itu pasti ada, tapi gitu kita kan tetap harus belajar terus untuk memperbaiki diri. Jadi tetap kita saat di rumah sakit tadi ya kita harus belajar terus memberi peran kita saat kita melayani, kita harus konsentrasi, kita juga sudah harus memahami apa toh nanti yang harus saya siapkan untuk di rumah sakit gitu. Saat di rumah juga gitu, kita tetap meskipun kita menjadi ibu kan tetap kita belajar terus. Mungkin saat saya menghadapi anak pertama, anak kedua dan ketiga itu kan masalahnya beda-beda, Pak. Gitu, Iya, jadi kan kita menurut saya harus tetap belajar terus dan saya tetap harus komunikasi terus. Komunikasi efektif ini tetap harus ditingkatkan terus antara saya sebagai seorang ibu, antara dengan kepala keluarga bapaknya dan dengan anak-anak semuanya. Oke, baik. Nah itu memang hal yang harus diperhatikan ya. Oke, baik. Masih dari penanya yang sama untuk pertanyaan yang ketiga. Pernahkah Anda menghadapi stigma atau kritik ya karena memilih untuk tetap bekerja? Lalu bagaimana Anda mengatasinya? Apakah pernah Anda menghadapi stigma atau kritik karena memilih untuk tetap bekerja, padahal sudah berkeluarga gitu? Kira-kira bagaimana untuk mengatasi kritik tersebut kira-kira? Nah, ini pentingnya dukungan dari keluarga, Pak. Karena kan saat kita sudah, itu kan pilihan ya, saat kita memutuskan untuk menjadi wanita bekerja itu kan pilihan. Nah, di situ kan kita pertama kan sudah membuat komitmen antara pasangan kita dan memberi pemahaman pada anak-anak. Pasti kritikan itu pasti ada, tapi karena kita dapat dukungan penuh dan kita selalu tetap harus belajar untuk memperbaiki kesalahan dan kekeliruan itu, nah itu akan menjadi meminimalkan terjadinya suatu konflik. Iya, oke, baik.
Terima kasih untuk Muh di Pangsut yang sudah ikutan gabung bersama dengan program siar Bincang-Bincang Sehat dengan Rumah Sakit Aisyah. Silakan kalau mungkin ada hal-hal lain yang ingin ditanyakan di layanan yang kami sediakan di 082339947707. Itulah layanan fasilitas yang kami sediakan untuk Anda bersama dengan program siar Bincang-Bincang Sehat di kesempatan hari ini. Nah, oke, baik. Mungkin kalau boleh tahu bagaimana ya Anda membagi waktu untuk keluarga di tengah kesibukan pekerjaan itu ya. Kira-kira untuk membagi waktunya seperti apa nih? Saya bersyukur menjadi wanita yang mempunyai dua peran. Peran itu ya. Karena di situ saya akan memaksimalkan semuanya, Pak. Kita harus memaksimalkan dengan disiplin waktu. Kita harus memaksimalkan mana yang harus kita kerjakan dan mana yang tidak, mana yang harus kita pikirkan dan mana yang tidak, karena itu kan membuang kalori. Jadi karena dengan kita memaksimalkan itu semua, jadi tidak-tidaknya kita itu tidak terlalu apa ya, tidak terlalu berpengaruh gitu. Jadi memaksimalkan semuanya, intinya kita itu dibuat lelah dengan kebaikan gitu loh. Jadi jangan sampai kita itu memikirkan sesuatu yang tidak bermanfaat gitu, Bang. Gitu ya. Oke, baik. Nah, mungkin hal yang ingin saya tanyakan terkait kira-kira apa ya nilai-nilai utama yang ingin Anda tanamkan kepada anak-anak Anda, karena Anda selain punya tanggung jawab bekerja di rumah sakit, Anda juga punya anak-anak. Kira-kira nilai utama yang Anda tanamkan pada anak-anak seperti apa? Memberikan kemanfaatan yang sebesar-besarnya. Itu ya. Iya. Selama kita mampu, selama kita bisa, berikanlah sebanyak-banyaknya untuk siapapun yang membutuhkan. Oke, baik. Lalu kira-kira bagaimana cara Anda menjaga komunikasi yang sehat dengan anak-anak Anda ya? Mungkin jam tugas di rumah sakit itu kan butuh waktu lama gitu ya. Sementara anak-anak di rumah atau mungkin suami juga bekerja. Nah, ini bagaimana cara Anda menjaga komunikasi tetap bisa terjadi komunikasi dengan anak-anak itu seperti apa ya? Karena kita di rumah sakit itu komunikasi itu kan sangat penting ya. Karena dengan komunikasi itu kita nanti itu tidak terjadi kesalahan. Jadi seperti kita tuh operan gitu, Pak Mu. Sama, akhirnya keterbiasaan dengan saya bekerja, itu kebiasaan saya di rumah sakit itu kadang terbawa ke rumah. Misalnya contohnya, saat itu saya mungkin belum melakukan apa, itu tetap kita komunikasikan. Mungkin, Abah, tadi saya belum melakukan ini, maaf ya karena ini. Itu kan tetap komunikasi gitu, Pak. Begitu pula juga sebaliknya suami. Dek, tadi saya belum sempat ini, minta tolong ya ini gitu. Dengan anak-anak pun juga gitu, kita komunikasikan bersama. Anak-anak sudah dikasih penanaman bahwa ibunya adalah bekerja dan abahnya juga bekerja, dan akhirnya itu bagus juga, Pak, mau menurut saya, karena anak-anak mandiri, anak-anak punya tanggung jawab gitu. Oke, baik, luar biasa. Memang tetap harus dijaga. Atau mungkin pada saat libur ya, libur antar suami ataupun juga Anda sedang libur bisa bercengkrama atau ke tempat wisata bersama anak-anak sehingga terjalin komunikasi gitu ya. Pastinya iya. Oke, baik. Terima kasih pendengar pecinta Madani. Saya terima kembali dari Andre dari Balen. Ingin bertanya ini, Andre. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya, apa motivasi utama Anda menjadi perawat, terutama di Rumah Sakit Aisyah Bojonegoro ya? Motivasi Anda untuk tetap ya menjadi perawat ini apa yang menjadi motivasi Anda? Sebenarnya saat zaman saya dulu itu sekolah itu kan dipilihkan orang tua ya, Pak. Jadi sebenarnya perawat itu adalah pilihan orang tua saya. Gitu. Iya, pilihan orang tua saya. Dan saya yakin saat orang tua memilihkan itu, di situ pasti nanti akan mengalir kebaikan-kebaikan. Akhirnya saya ngikuti saja jadi seorang perawat. Nah, ternyata setelah menjadi seorang perawat, betul banyak sekali manfaatnya, baik untuk diri saya sendiri, untuk keluarga, dan pastinya untuk umat.
gitu ya. Oke, baik, terima kasih. Itu yang menjadi motivasinya Mbak Andre. Kemudian pertanyaan yang kedua, kira-kira apa tantangan unik yang Anda hadapi sebagai seorang ibu yang juga seorang perawat? Apakah ada kisah-kisah unik begitu yang Pasti dialami? adanya, ya. Ada seperti apa? Mungkin bisa diceritakan sehingga Mbak Andri ini ingin tahu atau mungkin pendengar yang lain juga ingin tahu. Iya, karena perawat Oke. itu kan Hmm. tanpa misalnya Hmm. waktu seperti hari raya nggak bisa libur, itu kan Itu ya. juga tantangan itu. Waktu hari raya. Iya, nggak bisa libur. Nah, itu kan komunikasi dan dukungan keluarga itu kan penting sekali. Jadi kadang-kadang itu kita harus menyamakan jadwal, menyamakan apa nanti agenda-agenda apa yang dilakukan itu. Jadi komunikasi itu harus dibangun sebaik-baiknya biar tidak terjadi miskomunikasi. Misalnya hari berapa saya libur, jadi nanti disesuaikan dengan jadwal keluarga gitu kan. Gitu ya. Oke, baik, terima kasih. Juga terima kasih saya sampaikan buat Pak Widodo yang dari Padangan, Sekretaris Kopwen ini ya, menyimak lewat YouTube. Oke, baik, terima kasih Pak Wid, Pak Haji ya. Mudah-mudahan sukses selalu bersama dengan keluarga, dan kalau mungkin ada hal yang ingin ditanyakan itu masih saya buka di layanan yang kami sediakan di 08 23 3994 7707. Oke, baik. Pengalaman unik juga sudah disampaikan tadi. Untuk pertanyaan yang ketiga masih dari Mbak Andri, bagaimana ya budaya kerja di Rumah Sakit Aisyah mendukung perawat yang juga memiliki tanggung jawab keluarga ya. Budaya kerja karena perusahaan atau rumah sakit membutuhkan kinerja yang baik, tapi juga sebagai karyawan Anda pun juga punya tanggung jawab di keluarga. Kira-kira budaya kerja di Rumah Sakit Aisyah dalam mendukung Anda sebagai ibu rumah tangga seberapa? Saya bersyukur sekali bekerja dan ada di lingkungan di Rumah Sakit Aisyah. Apa? Iya, karena dengan pengalaman saya di Rumah Sakit Aisyah itu seperti kemarin itu suami saya sakit. Nah itu saya dapat dukungan penuh dari teman-teman RSA gitu. Baik dukungan secara moral, finansial, fasilitas itu sangat luar biasa itu ya. Iya. Jadi bagi saya saat kita bekerja ada di lingkungan yang kondusif itu sangat mempengaruhi kinerja kita juga kan. Jadi kita akan bisa ya tadi memainkan perannya saat kita di rumah sakit, gimana saat kita di rumah harus bagaimana, itu semuanya itu kan akhirnya akan terjadi balan yang seimbang, saling mendukung gitu. Jadi di rumah sakit tetap mendukung apa yang saat karyawannya membutuhkan, tetap kondusif banget. Iya, oke, baik. Terima kasih untuk pertanyaan dari Mbak Andri. Yang selanjutnya adalah bagaimana ya jadwal kerja sebagai perawat, apakah mempengaruhi waktu Anda bersama keluarga ya? Jadwal kerja di rumah sakit ini kan misalnya kadang ada pagi, ada siang, ada malam gitu ya. Apakah jadwal kerja ini bisa mempengaruhi waktu Anda bersama keluarga? Pastinya mempengaruhi. Tapi kita tidak menjadikan suatu masalah itu menjadi ancaman untuk kita, tapi menjadikan motivasi. Kalau saat saya pagi, jadi saya harus prioritas nanti apa yang saya lakukan ini. Saat nanti saya jaga sore, saya harus mengambil apa toh yang harus saya lakukan untuk yang jaga sore. Begitu pula yang jaga malam. Jadi dengan kondisi seperti itu, jadi kita itu orangnya itu bisa fleksibel gitu kan, nggak harus AA gitu. Jadi kita harus menempatkan di mana saat kita berada di saat itu. Oke, begitu ya. Oke, baik, terima kasih Mbak Andri ya. Pertanyaan yang Anda sampaikan sudah dijawab oleh narasumber kita di kesempatan hari ini. Silakan yang lain masih kami nantikan di layanan yang kami sediakan. Juga terima kasih nih Pak Jumari. Alhamdulillah Bung Komang bisa mengikuti bincang-bincang sehat. Oke, Pak Jumari silakan, mungkin ada hal yang ingin Anda tanyakan di layanan yang kami sediakan di 082339947707. Itulah layanan fasilitas yang kami sediakan, ataupun langsung ya di sini tentu Anda bisa sampaikan segala
hal yang ingin Anda tanyakan? Ya mungkin untuk istri Anda gitu. Berbagi pengalaman karena tema kita adalah menyeimbangkan peran ibu antara karir dan keluarga gitu ya. Nah, masih bersama saya Komang Surya di kesempatan hari ini. Lalu kira-kira pernahkah ya Anda ini merasa bersalah karena harus bekerja gitu? Lalu misalnya mungkin ada anak Anda yang dalam pendidikannya di sekolah butuh kasih sayang Anda, butuh apa ya sentuhan Anda, dan Anda harus bekerja gitu ya. Apakah selama ini Anda pernah merasa bersalah karena harus bekerja? Lalu kira-kira bagaimana untuk mengatasinya itu ya? Pastinya iya. Karena saat kita mempunyai dua peran ini juga tidak sulit. Maksud saya tidak gampang gitu loh. Iya, makanya kita harus bermain peran di situ. Iya. Pernah saat saya mau bekerja, anak saya itu menangis sambil ngerayong-ngerayong gitu. Iya. Pas saat anak saya sakit, saya tidak bisa mendampingi gitu. Jadi pastinya itu ada. Nah, untuk saya menebus rasa-rasa bersalah itu, anak-anak itu selalu saya ajak terus komunikasi dan itu saya sampaikan terus, maafkan ibu nak, maafkan ibu nak. Ibu kerja itu bukan untuk melampiaskan hanya untuk kesenangannya ibu, tidak. Jadi saya berikan penjelasan, saya selalu minta maaf terus dan saya tuh pernah ngecek itu Pak. Saya takutnya mesti anak-anak nanti ke ibunya kan akan terjadi benci gitu ya, karena saat dia membutuhkan ibunya tidak ada gitu. Akhirnya saya itu pernah ngecek ke anak saya ketiga-tiganya gitu. Alhamdulillah semuanya responnya bagus. Saya bangga dengan ibu gitu. Iya, saya bangga dengan ibu. Jadi karena dukungan itulah Pak, akhirnya kita melangkah itu mungkin lebih ringan, mungkin dalam melakukan apapun itu mungkin lebih apa ya, lebih dengan enjoy lah gitu. Iya. Oke, baik. Kira-kira bagaimana ya Anda memastikan bahwa performa kerja tetap optimal meskipun ada tanggung jawab keluarga yang besar begitu ya? Kira-kira untuk memastikan performa Anda tetap ya eksis di tempat kerja, tetapi juga Anda punya tanggung jawab yang besar di keluarga ini, seperti apa ya? Alhamdulillah, karena komunikasi sangat efektif. Terus ini ambil hikmahnya itu di anak-anak itu, kalau dia itu tidak kecewa dengan ibunya. Jadi misalnya dia setiap berinteraksi dengan teman-temannya, misalnya ada masalah kesehatan, dia itu memahami gitu loh. Jadi misalnya karena dia sudah diajari kita tentang apa kesehatan seperti itu ya, misalnya dia di pondoknya, Bu ada kan dia kalau ke pondok itu kan sudah saya kasih itu Pak ya, obat-obat apa-apa itu loh. Jadi anak-anak itu tuh paham gitu loh, misalnya ada temannya yang sakit panas, itu dia apa namanya, dia bisa membantu temannya. Begitu pula suami, misalnya dia di tempat kerjanya ada temannya yang membutuhkan misalnya masalah kesehatan, dia konsultasi nanti disampaikan ke saya. Kalau saya tidak bisa nanti tak sampaikan ke teman saya yang mampu. Otomatis dilihat dari situ kan insya Allah kan semuanya kondusif gitu. Jadi semuanya akan mendukung. Gitu ya. Kira-kira adakah pengalaman di mana peran sebagai ibu ini mempengaruhi keputusan karir Anda? Ada pengalaman nggak ini kira-kira? Peran Anda sebagai ibu ini mempengaruhi keputusan karir Anda? Kok enggak ya? Enggak ya? Karena dukungan keluarga, seperti kemarin saya kan pernah menjadi petugas haji. Lah itu dukungan suami, dukungan anak-anak itu waktu itu kan anak saya masih kecil. Lah itu dukungannya itu sangat luar biasa. Dan akhirnya ya semuanya itu baik-baik saja gitu Pak Mo. Jadi selama saya meninggalkan selama 40 hari itu ya alhamdulillah semuanya kondusif dan semuanya saya melihatnya itu ada kebahagiaan di suami saya dan kebahagiaan di anak-anak saya gitu. Oke, baik, luar biasa. Sebelum kita break mungkin ada hal lagi yang ingin saya tanyakan dan juga nanti untuk pendengar silakan di layanan yang kami sediakan. Kira-kira bagaimana cara Anda menjaga hubungan baik dengan rekan kerja yang mungkin tidak memiliki tanggung jawab keluarga yang sama begitu?
Kira-kira kan ada mereka masih single dan Anda sudah berkeluarga dan punya anak gitu, kira-kira pernah nggak kira-kira diiri dengan temannya? Alhamdulillah, Hmm, karena di rumah sakit itu hmm, semua SOP itu kan sudah hmm. tertata gitu ya Pak. Ya, ya, Jadi ya. di dalam saat kita bekerja itu di situ tuh ada penanggung jawab, ada kepala tim dan ada Hmm, pelaksana. hmm. Karena kita sudah memahami peran itu apa toh itu kepala tim dan apa itu pelaksana dan apa itu penanggung jawab itu akhirnya kita enak Pak Nuh. Jadi Gitu sudah ya. tidak iri-irinan. Oh pekerjaan ini kan karena ini kerjanya apa tim apa Hmm. ketua tim. Hmm. Jadi ya kita konsentrasi di tim itu dan ini pelaksana ya pelaksana itu. Nanti setelah kita mungkin selesai mengerjakan tugas kita sesuai dengan apa SOP kita masing-masing, tetap Ya. kita komunikasikan. Hmm. Mana mungkin yang pekerjaannya kepala tim yang belum terselesaikan atau mungkin Hmm. pekerjaan pelaksana yang belum terselesaikan, jadi nanti kita bisa melengkapi. Karena saat kita melakukan kesalahan di dalam tim itu, yang bertanggung jawab kan tetap kepala tim gitu. Jadi kita untuk masalah iren-irenan itu karena kita sudah paham peran masing-masing, itu sangat minimal. Ya, Kalau ya. ada ya pasti ada, tapi karena kita memahami peran itu ya itu Pak Nuh, lebih enak mungkin. Oke, baik, pendengar pecinta Madani, kita akan break dulu tetap di 102.5 Madani FM Solution Radio. Tentu saya Kemang Surya masih bersama Anda. Kita akan break dan nikmati pesan-pesan berikut ini. Insan Madani dimanapun Anda kembali masih dari jantung kota Bojonegoro, Jalan Teguh 48 di program siar Bincang-Bincang Sehat bersama dengan Rumah Sakit Aisyah. Di kesempatan hari ini hadir narasumber kita ya dari Rumah Sakit Aisyah. Tentu ada layanan fasilitas yang kami sediakan seperti biasa di 082339947707. Nah, kembali saya terima ini di Facebooknya Madani ada Pak Jumari ya menanyakan begini, bagaimana cara mengatasi masalah keluarga ketika ibu berkarir ya, apalagi anak butuh bimbingan belajar, belum tugas ibu di rumah tangga ya, tugasnya di rumah sakit, kemudian juga untuk membimbing anak belajar, kemudian juga tugas Anda sebagai ibu rumah tangga. Nah, ini bagaimana cara mengatasi ini? Terima kasih Bung Komang. Ya. Saya bersyukur saya bekerja seorang nakes. Kalau kerja nakes itu kan pulang itu kita kan sudah tidak membawa pekerjaan. Nggak ada kan PR ya? nggak ada PR. Selesai. Semua sudah kita tuntaskan di rumah sakit. Karena kan kita kerja sip gitu. Nah, saat kita sudah berperan di rumah itu kita apa namanya untuk masalah misalnya masalah kesehatan itu tetap saya nanti yang lebih banyak berperan dengan suami. Tapi untuk masalah pendidikan, untuk misalnya masalah-masalah yang besar itu tetap suami. Tapi tetap nanti kita komunikasikan seperti itu. Dan untuk masalah belajar ini tetap meskipun kita sebentar, tetap ini kita lakukan dengan anak-anak gitu. Nah, karena memang saat kita sudah capek, pulang bekerja, terus kita mengajari anak, kadang-kadang kan kita memang tidak bisa mengontrol emosi. Kalau memang kita sudah capek, kita hentikan aja dulu. Karena semakin kita paksa, itu nanti hasilnya tidak akan kondusif. Jadi, anak itu kan belajar. Dan kita itu tidak memaksa harus anak itu tuh pintar dan anak itu harus bisa. Yang penting kita orang tua adalah sudah tanggung jawab kita mempelajari anak, kita sudah mengarahkan anak yang baik. Dan pastinya kita karena kita sudah usaha, kita berdoa semoga apa yang sudah kita lakukan ini tuh ada di ridho. Jadi intinya kita sebagai orang tua tidak usah memaksa anak kita harus bisa dan anak kita harus berhasil. Kalau kita memaksa itu, stres nanti kita. Gitu Pak Mo. Oke, baik. Terima kasih Pak Sudarso, Pak Jumari tadi ya yang sudah ikutan gabung. Terima kasih sudah dijawab tadi. Kemudian ada Pak Sudarso Sasongko. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat semuanya. Amin begitu ya. Sehat semuanya Pak Sudarso.
yang ada di Blora ikut aktif di program share bincang-bincang sehat bersama dengan Rumah Sakit Aisyah ya. Oke, baik. Berikut ini saya terima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, saya Rosi Kutanya ya. Oke, sore balik. Pertanyaannya begini. Bagaimana cara Anda memastikan anak-anak tetap mendapat perhatian yang cukup ya? Karena karirnya sebagai perawat di rumah sakit, tetapi Anda juga punya tanggung jawab terhadap anak-anak Anda di rumah. Kira-kira untuk memastikan anak-anak tetap mendapatkan perhatian yang cukup, mendapatkan kasih sayang oleh ibunya? Saya bersyukur juga karena saat saya jadi nakes itu kita itu sudah dipelajari cara kasih sayang itu kan saat saya melihat, saya saat mendengar itu semuanya itu lebih sensitif gitu kamu. Jadi saat kita meskipun anak-anak bermain itu kita kan tidak hanya melihat, tapi kita akan mengawasi, kita tetap mengobservasi. Jadi misalnya ada sesuatu yang itu mungkin tidak biasa, itu mungkin kita lebih peka Pak Mu, karena kita kan sudah biasa di rumah sakit kan gitu ya. Jadi kita setiap masuk ke kamar pasien itu kan kita itu kan sebenarnya tidak hanya masuk itu, tapi kita mengobservasi mana yang harus dievaluasi. Oke, baik. Terima kasih. Untuk pertanyaan yang kedua. Apa nilai-nilai yang Anda tanamkan kepada anak-anak di tengah kesibukan Anda? Ya, ini mungkin senada dengan yang tadi sempat saya tanyakan terkait tentang nilai-nilai yang Anda tanamkan itu ya kepada anak Anda. Ya, kira-kira. Ya, tadi itu kita itu selalu menanamkan kepada anak-anak itu berilah yang sebanyak-banyaknya kepada yang membutuhkan, yang saat kita mampu tuh beri yang banyak-banyaknya, intinya yang siapapun yang membutuhkan dari kita gitu. Ya, oke, baik, luar biasa. Dan kira-kira apa ya momen terbaik yang pernah Anda alami bersama keluarga di tengah padatnya jadwal kerja ini? Ya, ini pertanyaannya. Jadi momen terbaik yang pernah Anda alami bersama keluarga di tengah padatnya jadwal Anda sebagai perawat di rumah sakit? Momen-momen yang ternyata melekat di anak-anak itu karena memang saya itu kerja shift, suami saya juga sibuk, orang organisasi juga, jadi saya hanya mengambil waktu sedikit-sedikit, tapi saya kemas dengan sesuatu yang nyaman. Misalnya saat makan, di situ adalah kita bisa selain makan kita mungkin bisa komunikasi efektif mana nanti yang perlu kita evaluasi. Jadi misalnya saat ada waktu sebentar, suami saya itu juga orangnya itu sangat kreatif sekali. Jadi dia itu tuh selalu membuat suasana yang kita itu tidak bosan gitu Pak Mo. Misalnya beliaunya saat sore kita tidak keluar, tapi kita di luar rumah sambil menggelar tikar, makan bareng di depan gitu. Jadi dengan anak-anak itu tuh semuanya bagi saya tuh indah semuanya gitu. Iya, oke, baik. Terima kasih Mbak Rosi yang sudah ikutan gabung di program share Bincang-Bincang Sehat bersama dengan Rumah Sakit Aisyah. Tadi pertanyaan sudah dijawab oleh narasumber. Kalau mungkin ada hal lain yang ingin ditanyakan masih bisa buka di 082339947707. Itulah layanan fasilitas yang kami sediakan. Di tengah kesibukan Anda bekerja, tentu kadang ada stres gitu ya. Tugas di rumah sakit menumpuk, kemudian di rumah juga sebagai ibu tentu punya tanggung jawab. Kira-kira apa yang biasanya Anda lakukan untuk mengelola stres atau menjaga kesehatan mental Anda di tengah kesibukan Anda seperti saat sekarang ini? Kalau dulu saat suami saya masih ada itu kan itu tempat curahan. Jadi semua apa yang saya ada kegalauan itu semuanya akan saya sampaikan. Nah, dari komunikasi itu nanti kita bisa mana toh yang harus kita lakukan dan mana yang tidak. Kalau saat ini Pak Mo, karena saya adalah single parent, ya saya biasanya itu diam dulu. Habis itu merenung. Habis itu ya saya kembalikan ke yang maha kuasa yang memberikan peran seperti ini gitu. Saya ini kan menjalankan peran ini kan sesuai dengan
dengan takdir gitu loh. Iya, Jadi iya. saat saya bekerja ini, bagi saya ini adalah sudah kodar-kodar saya. Saat saya menjadi ibu itu ya sesuai dengan kodar-kodar saya. Jadi saya pasrahkan semuanya yang memberi peran. Intinya saya minta ya itu mendekat saja, minta dimudahkan, minta dimampukan, minta diringankan dan dengan menjalani hari-hari ini. Dan yang terpenting itu setiap melakukan apapun, saya membuka diri untuk selalu melepas. Saya lepas semuanya, saya maafkan semuanya, dan saya minta maaf sama Allah mungkin dalam aktivitas satu hari ini, mungkin saya tanpa sengaja mungkin menyenggol hati orang atau melakukan apa meskipun dengan anak, dengan pasien, dengan teman, itu saya lepaskan semua. Karena kalau saya simpan, saya tidak mampu nanti Pak Mu. Gitu. Oke, baik. Pendengar pecinta Madani, berikut dari Pak Sudarso Sasongko ya. Bagaimana menurut Ibu menanggapi kasus perceraian yang sangat tinggi? Kebanyakan penyebab salah satunya penghasilan istri lebih tinggi dari suami, sehingga peran kepala keluarga suami hilang. Nah ini kan banyak ya di Bojonegoro ini kasus-kasus perceraian karena gaji istri lebih besar daripada suami, sehingga menuntut melakukan perceraian itu ya. Lah, memang kita keluarga itu kan tidak pastinya kan tidak semua ide ya, Pak. Iya. Pasti kan ada, Mas Komang. oh ya, Mas Komang ya. Pastinya di situ kan ada kendala-kendala. Selama kita bisa mengkomunikasikan masalah itu dengan baik, yang penting dua-duanya sama mau memperbaiki, mempunyai visi misi yang sama dulu. Yang bagi saya kan semua berumah tangga itu tuh kan tidak langsung kita langsung berhasil kan enggak. Ya memang kadang kita diuji mungkin yang istri karirnya lebih tinggi, suami mungkin yang enggak. Lah, tapi kalau misalnya ada komunikasi tetap saya pikir tidak ada masalah. Tidak ada masalah gitu. Pastinya banyak sekali mungkin awal-awal saya nikah kan juga gitu. Mungkin saya sudah kerja di rumah sakit Aisyah, mungkin waktu itu tuh pandangan masyarakat sudah wow gitu ya. Tapi kan gitu, meskipun kita gitu kan tetap kita harus ingat fitrah kita gitu kamu. Kita adalah sebagai ibu rumah tangga. Kita adalah sebenarnya harus di rumah. Kita sebenarnya harus merawat anak di rumah. Kalau kita sudah paham dengan peran ibu itu apa toh, peran istri itu apa toh, jadi nanti kita itu akhirnya legowo. Ya memang suami yang harus pemimpin. Ya meskipun kita tidak punya uang, suami tidak punya penghasilan besar, ya kita harus legowo di situ. Intinya kan gitu. Mungkin saat ini dititipkan ke saya rezeki itu. Ini bagus kalau seperti itu. Iya, tetap komunikasi. Kadang-kadang itu ya pasti ya di dalam hati istri kalau memang pengen semuanya baik-baik kan ya tetap mendoakan suaminya biar suami mungkin yang lebih hebat daripada kita. Kita ini kan hanya pendukung, pendamping, pendukung dan pelengkap. Gitu ya. Oke, baik. Tetap meskipun gajinya lebih tinggi harus terpatuh pada suami gitu ya. Pastinya, Jadi barangkali rezekinya tadi dititipkan istri begitu. Bukan kita yang hebat, bukan. Mungkin suksesnya istri juga tidak lepas dari dukungan suami gitu ya. Betul. Oke, baik, terima kasih Zaza Irma, barakallah Ibu, sangat bermanfaat untuk calon ibu seperti saya. Oke. Zaza Irma, oke, baik, terima kasih yang sudah ikutan gabung. Mudah-mudahan sukses selalu. Mungkin jika ada hal yang ingin ditanyakan silakan di layanan yang kami sediakan ya untuk Zaza Irma. Nah, berikut ini saya terima dari Ridwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya ini, pertanyaannya, apa rutinitas harian Anda untuk memastikan semuanya berjalan lancar ya? Rutinitas mungkin sudah dijadwal dengan baik begitu ya, pagi ini kemudian siang ini begitu, atau bagaimana ini Bu? Pastinya iya. Intinya kita dalam menjalani kegiatan sehari-hari itu satu, kita itu harus bijaksana dulu Pak Mo. Bijaksana pada diri sendiri, bijaksana dengan keluarga yang lain. Jadi kita itu kalau memang itu mampu kita lakukan ya kita lakukan. Kalau memang itu belum mampu kita lakukan ya kita harus bijaksana, mungkin ditunda, mungkin dikerjakan nanti. Jadi kalau seperti itu kita juga tidak mendolimi diri
sendiri, kita juga tidak mendolimi anak-anak atau mungkin suami. Ya, ya. Oke, baik. Memang sudah dijadwal rutinitas harian dengan baik. Kemudian yang kedua, bagaimana cara Anda mengatur prioritas ya ketika Anda benturan antara pekerjaan dan keluarga. Misalnya sudah mau planning hari ini jadwalnya mau melakukan rekreasi bersama keluarga. Tiba-tiba Anda punya tugas juga punya jadwal di rumah sakit Aisyah. Nah, ini bagaimana ya? Terima kasih, Pak. Untuk prioritas ini, kalau misalnya ada agenda itu, pastinya itu kan sudah direncanakan jauh-jauh hari. Karena saya kerja shift, itu biasanya itu tuh pesan dulu. Begitu. Untuk waktu yang kami butuhkan gitu, Pak. Dan saya pun juga berterima kasih ada di kerja shift ini. Kenapa? Karena di situ kan fleksibel. Mungkin saya sudah ikhtiar ya ke teman-teman. Karena ada sesuatu yang tidak bisa saya tinggalkan, mungkin saya bisa tukar dinas. Intinya saya berusaha dulu, Pak Mo. Pak Komang ya. Maaf, saya keliru terus. Lah, kalau memang di ikhtiar itu saya berhasil, ya itu baik untuk saya. Tapi ternyata di bersih-bersih itu mungkin hanya membutuhkan berapa jam. Pakai istirahat sudah cukup bagi saya. Karena memang maaf Pak, saya memang orangnya tidak suka keluar. Begitu. Saya lebih banyak di rumah, memang saya orang rumahan gitu loh. Jadi bagi saya waktu saya tidak mepet-mepet, tidak padat, enggak. Banyak sekali waktu yang masih bisa saya pakai untuk untuk misalnya lihat-lihat pengajian lewat YouTube itu masih banyak sekali. Masih banyak ya. Oke, baik. Pendengar pecinta Madani, kira-kira terima kasih ya tadi Mas Ridwan yang sudah ikutan gabung. 4 pertanyaannya sudah dijawab oleh narasumber. Kira-kira apa pesan yang ingin Anda sampaikan kepada para ibu yang mungkin merasa kesulitan menyeimbangkan peran antara karir dan keluarga, ya, tidak hanya di rumah sakit, mungkin di perusahaan atau di tempat kerja yang lainnya gitu, yang merasa kesulitan ya. Ini kira-kira apa yang bisa Anda bagikan atau yang Anda pesankan? Intinya kita harus bijaksana, bijaksana dengan diri sendiri, bijaksana dengan lingkungan. Intinya kan diamankan diri, diamankan lingkungan, jadi semuanya nanti kan enak. Kita tidak hanya berkorban untuk lingkungan saja, tapi kitanya merasa terdolimi, enggak. Bijaksana kedua-duanya. Yang kedua adalah tenang. Saat kita ada masalah apapun, serumit apapun, kalau kita tenang, nanti kita akan bisa mencari solusi mana yang terbaik. Gitu. Yang ketiga, kita selalu berpikir positif. Ya. Nah, kira-kira menurut Anda bagaimana ya ibu modern saat seperti sekarang ini dapat terus berkontribusi di dunia kerja tanpa melupakan tanggung jawab di rumah, ya? Kadang ada atau ibu-ibu ini yang karena merasa sebagai ibu yang modern, tetapi kadang untuk anaknya itu tidak diperhatikan. Misalnya padahal punya bayi tapi tidak mau menyusui sehingga sering ditinggal dan sebagainya. Ini bagaimana nih? Menurut saya saat kita siap untuk menikah, itu kita itu harus banyak belajar. Jadi kita saat menjadi ibu muda itu, saat itu kalau pengalaman saya dulu, saya itu sudah saya bekali tentang bagaimana nanti kehamilan, bagaimana nanti saat saya pengasuhan anak saya saat umur 0 sampai 7 tahun, 7 sampai 14 tahun, saat anak dewasa, itu saya belajar terus itu, Pak. Jadi saat nanti terjadi muncul saat kita hamil itu muncul mesti kan banyak problem di situ ya, kita mual, kita lemas, kita itu sudah siap mental. Oh memang ini adalah fitrah. Di saat melahirkan kalau kita sakit itu memang fitrah. Jadi intinya kita belajar, kita sudah siapkan mental kita. Dan selama kita menjadi ibu itu juga kita tetap harus belajar terus. Bagaimana tahu saat saya pendidikan
di anak saya waktu umur 0 sampai 7 tahun, di saat anak saya umur 7 sampai 14 tahun, saat anak saya umur 14 sampai 21 tahun. Berarti kita itu harus belajar dan belajar terus. Oke, baik. Terima kasih. Dan ini ada Usi ya, Mbak Usi. Assalamualaikum, Bung. Waalaikumsalam. Ya, juga buat Ibu. Saat ini saya sedang berkarir dan belum menikah. Kira-kira apa saja yang perlu saya persiapkan agar tetap bisa adil dan berkarir setelah menikah nanti ya. Terima kasih, mudah-mudahan cepat menikah ini Mbak Usi. Kira-kira apa ya yang bisa dipersiapkan agar tetap bisa karir dan juga nanti bisa menjadi ibu rumah tangga yang baik? Menurut saya saat ini karena berkarir ya maksimalkan di karir itu. Tapi nanti kalau saat kita sudah mempunyai peran dua, lah nanti itu yang harus disiapkan itu komunikasi dengan suami, kita menyamakan persepsi, nanti kita itu kemana atau arahnya kita itu. Mungkinnya kan gitu. Kalau memang suami menghendaki kita jadi ibu rumah tangga, ya kita harus mempersiapkan mental. Kalau memang suami kok mendukung kita berkarir, ya pastinya suami itu enggak hanya saya dukung gitu, enggak. Pastinya di situ akan meringankan beban-beban yang bisa dilakukan suami itu apa biar nanti kan semuanya kondusif gitu. Iya. Oke, baik. Itu Mbak Usi yang mungkin bisa Anda lakukan. Waktunya tinggal 4 menit. Ini ada pertanyaan, mungkin penanya terakhir ini buat Mabtuka ZA ya. Apa saran Anda bagi ibu yang merasa sulit meminta bantuan dalam menyeimbangkan kedua peran ini? Maksudnya peran sebagai ibu rumah tangga dan karir ini ya. Menyeimbangkan kedua peran ya. Apa saran ibu ya yang merasa sulit meminta bantuan dalam menyeimbangkan kedua peran ini? Jadi antara karir dan ibu rumah tangga ya, kira-kira? Ya itu kita pahami dulu peran kita. Saat kita sudah berperan menjadi ibu rumah tangga di rumah, ya kita maksimalkan gitu apa yang harus kita kerjakan, dan di situ kita kan juga tidak hanya sendiri, kita juga harus bermain peran antara peran sebagai ibu apa, kita juga komunikasi peran seorang bapak apa, seorang anak apa. Jadi intinya itu kita untuk bisa melakukan apapun itu, bagi saya itu harus komunikasi efektif gitu. Karena kita itu misalnya membutuhkan bantuan pada suami, kalau kita hanya pendem di hati, kita juga tidak akan tersampaikan. Ya disampaikan saja, kita komunikasinya gitu. Sebaliknya saat kita ada di rumah sakit, ya itu saya pasrahkan semuanya ke Allah. Saya konsentrasi untuk pasien-pasien yang ada di rumah sakit. Oke, baik. Saya lanjut ya, singkat mungkin jawabannya. Bagaimana Anda menjaga kesehatan mental saat merasa terbebani oleh dua peran ini? Ya kira-kira untuk menjaga kesehatan mental? Saya lebih mendekatkan kepada yang memberi peran saya. Oh gitu ya? Iya. Jadi saya mungkin lebih banyak mengevaluasi diri. Kalau makanya itu saya biar tidak terlalu banyak stres itu tiap hari saya lepas itu Pak Komang gitu. Seperti apapun yang ada di hati, mungkin ada yang tidak pas dengan teman, dengan anak, dengan suami. Setiap mau tidur itu saya lepas semuanya. Saya maafkan semuanya apapun yang terjadi, karena saya pengen tidur saya nyenyak, pengen saya berpikir positif, tidak mau terganggu dengan pikiran-pikiran yang membuat saya akhirnya jadi stres sendiri. Oke, baik, terima kasih pendengar. Dan juga jangan Anda lewatkan, nanti kita ikuti bincang-bincang bersama IndiHome ya, bersama Telkomsel dengan tema banjir promo Desember atau baper ya. Silakan nanti setelah ini kita langsung ya. Baik, masih saya lanjutkan untuk pertanyaan dari Mabtuka. Apa yang Anda lakukan untuk mengatasi stres atau kelelahan ya? Bersama dengan tadi ya. Oke, baik. Kira-kira apa pesan yang ingin Anda sampaikan kepada ibu-ibu lain yang sedang berjuang menyeimbangkan karir dan keluarga? Terakhir mungkin ini pertanyaannya. Ya, pesan yang ingin Anda sampaikan? Pesan saya sampaikan, semangat kepada semua para ibu-ibu hebat di luar, berperanlah kita dan berprestasilah kita di peran.
Ya. Iya. Oke, baik, terima kasih pendengar pecinta Madani dimanapun Anda. Saya sudah bersama kita bersama bincang-bincang set dengan Rumah Sakit Aisyah. Mudah-mudahan perbincangan kita di kesempatan hari ini bermanfaat dan tetap di 102.5 Madani FM Solution Radio, karena nanti kita akan ikuti bincang-bincang berikutnya bersama dengan IndiHome yang akan mengambil tema banjir promo Desember atau Baperan. Terima kasih semuanya. Saya Bang Surya yang bertugas segera mohon undur diri. Selamat berpisah. Fastabikul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.